till I drive. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna. Dog Lovers Indonesia, kembali bersama Bobby San, YouTuber paling keren se-Nusantara untuk channel YouTube Dunia Anjing kita, ditemani oleh Orkestra Parung Panjang. Nah, kembali lagi bersama Koko Michael dari Great Little Bison Frise. Ya, di vlog kali ini topiknya adalah pemilihan anakan anjing. Ya, nah, kebetulan hari ini Koko Michael juga kedatangan cici-cici cantik ini yang ingin membeli anakan anjing. Ya, jadi kebetulan banget nih, kebetulan sekali loh, Cik. Hoki banget lu bisa ketemu gua. Ya, karena gua ini ya datang dari jauh, ya. Dari mana? Dari Tangerang. Oh. Wow. Iya. Nah, dari Tangerang jauh-jauh datang ya, buat ketemu cici-cici ini loh. Ya, nggak ada sesuatu yang disengaja, gitu ya, benar. Nggak ada sesuatu yang nggak disengaja, ya. Jadi ini kita memang sudah ditakdirkan untuk bertemu. Gitu. Nah, Ko Michael bisa nggak sekalian dijelasin ya tips memilih anakan Bison Frise? Iya. Jadi dalam memilih anakan Bison Frise itu pertama kalau saya pribadi saya melihat anatomi dulu ya. Anatomi. Terus kedua mereka karakternya penakut nggak gitu. Karena pada umumnya itu kalau Bison yang oke personalitinya itu pada waktu kita duduk mereka akan menghampiri datang ke kita gitu. Dapatkan produk Pure secara lengkap di Pet Station BSD City. Terus berikutnya lagi ketiga, pada dasarnya seperti yang mungkin tadi saya katakan bahwa mereka tuh sangat aktif gitu ya, tapi ada tuh mereka kita peluk atau kita gendong atau kita hug gitu ya, mereka akan tenang seperti ini gitu ya. Gua di sini juga bisa duduk tenang kok. Kenapa? Gua di sini juga bisa duduk tenang. ya? Kalau di sebelah cici-cici ini gua pasti tenang. Oh, asik. Manis gua ya kan. Dia juga pasti ngerti ya. Ya. Jadi ya selain dari anatomi, tentunya nanti mungkin kalau ada kesempatan kita bisa lihat kan di atas meja gitu, tapi juga dari personality nih ya, paling penting personality. Karakter. Karena karakter itu akan dibawa seumur hidupnya anjing gitu. Jadi kalau ada tipe anjing yang pada waktu kita panggil malah kita datangi malah tambah lari, ada seperti itu. Iya. Itu penakut ya, Tambah kok? lari. Iya. Ya terus kita mau pegang tambah kejar-kejar gitu. Nah beberapa breed-breed yang lain itu seperti itu yang saya tahu karena saya juga pernah pelihara dari berbagai macam breed. Tapi kalau Bison beda, kita aja nggak datengin aja mereka udah lari, bahkan kalau udah dewasa biasanya mereka bisa lompat langsung minta pangku gitu ya. Nurut ya berarti. Ya caring affectionate ya, jadi benar-benar perhatian ya, care ambil kita pemiliknya gitu, seperti itu kurang lebih. Ini umur 3 bulan kok. Ini rata-rata 3,5 bulan. Udah pernah ketemu orang lain belum? Belum pernah ketemu orang Belum lain. pernah. Iya. Jadi dia sama orang lain kayak begini nih bisa Nggak ya. gonok ya, nggak ribut ya. Nah betul sekali. Jadi Bison ini tipenya nggak ribet sama sekali. Jadi kalau mungkin ada orang yang tanya, langsung bisa gini, Iya. lengket gini ya. iya. Jadi kalau ada orang tanya, ini bisa nggak pelihara di apartemen gitu? Oh ya mestinya sangat bisa Sangat gitu. bisa, Tapi iya. tetap mungkin 1 minggu butuh penyesuaian. Penyesuaian apa pada tuh misalnya kayak kita pergi kerja gitu atau ninggalin mungkin akan sedikit rame gitu. Tapi kalau udah setelah 1 minggu dia akan sangat memahami kebiasaan dari bosnya gitu. Jadi Tapi waktu ditinggal 1 minggu dia mungkin stres gitu atau gimana? maksud saya dalam 1 minggu tuh kalau misalnya dalam 1 minggu awal pada waktu adopsi awal gitu, itu kalau kita misalnya pergi kerja gitu ya, dia mungkin akan gonggong minta perhatian gitu. Tapi nanti kebiasaan setelah 1 minggu biasanya mereka akan sangat tahu kapan bosnya itu pulang, kapan bosnya itu harus pergi kerja, dan mereka akan sangat memahami. Oh, Gitu. iya. Nah, itu kan dari karakter kok ya. Iya. Kalau dari bulu, Ya. Ini bulunya gini, perawatannya susah ya. Kan putih harus kebersihan dijaga. Pada umumnya memang Bison bukan anjing untuk di luar ya, di luar tuh maksudnya di
taman atau di yang banyak tanah-tanah gitu ya. Gitu, tapi biasanya dipelihara di dalam rumah. Ya jadi kalau selama di dalam rumah, terus dia juga di rumah juga mungkin ada yang 1 atau 2 ekor aja, saya rasa sangat tidak ada masalah. Kebersihannya tetap terjaga. Ya mereka sendiri yang pada dasarnya suka bersih juga pada dasarnya gitu. Kok bison itu kan putih, Ya. ya kan? Nah, gue lihat ini ada yang nggak putih. Oh, yang di area telinga-telinga nih, ya telinga-telinga seperti ini. Nah itu yang kita pilih yang putih atau mesti gimana tuh? Kan Ya. mesti kan bison itu putih kan? Betul sekali. Nah, kalau saya pelajarin, saya juga tanya pada breeder-breeder di luar gitu, justru kalau Anda benar-benar mau memilih bison yang bagus, ya usah krem-krem ini adalah bagian dari bison itu sendiri. Kalau istilahnya itu pigmentation gitu. Dan tapi seiring dengan berjalannya usia, dia akan otomatis putih. Oh, jadi nanti dia makin besar putih sendiri. 10 bulan ke atas itu biasanya udah putih bersih. Jadi lebih bagus lagi semakin. Ini Iya. loh putih banget, yang ini putih. Tapi kalau sekali. kecil udah putih bersih. Nah, justru kata para breeder-breeder yang profesional di luar sana ya, mereka justru patut curiga gitu. Kenapa pada waktu usia 2 bulan 3 bulan kok udah putih bersih gitu. Oh, jadi memang ciri khasnya harus ada pada saat kecil tuh memang kuning-kuning, terutama di telinga sini. Iya, itu wajar sekali. Oh, jadi nanti begitu gede dia ganti bulu jadi Nggak ganti putih. bulu sih sebenarnya, otomatis warna-warna kuningnya kan akan Oh, dia nggak ada ganti bulu hilang baby gitu pudar. ya? Mungkin pertama adalah pudar, kedua kan kita kan grooming, akhirnya hilang juga warnanya. Seperti itu. Terus seberapa sering kalau untuk grooming yang bulunya panjang-panjang? Ini perlu disikat sisir tiap hari? Waduh, bagus sekali. Oh, bagus. Bagus sekali, ya. Untuk Bagus mengurangi sekali. kerontokannya ya. Dia nggak rontok. Dia tidak Oh, ini nggak rontok Tidak sama rontok. sekali. Oleh karena itu kalau mungkin meme-meme ini ada alergi ya atau ada anggota keluarga alergi, ini sangat tepat sekali. Sama Karena sekali nggak rontok. nggak rontok, nggak rontok. Kan biasanya anjing ada Masa masanya rontok. ya 6 bulan harus- sekali, Iya, ya, iya. nggak rontok. Oh, sama sekali nggak rontok. Dari rontok. kecil sampai dia tuh nggak Dewasa, rontok. bahkan pada waktu dia melahirkan pun, Iya. setelah melahirkan menyusui pun dia nggak rontok indukannya. Oh, Tapi mungkin kalau Itu bulunya, kalian beda ya dibanding ya, yang tapi lain. kalau bulunya mungkin menipis bisa jadi. Kenapa? Karena pada waktu anaknya nyusu itu kan kaki anaknya itu apa, kukunya juga kadang-kadang gerak-gerak. Nah itu biasanya Iya, akan sedikit mematahkan bulunya. Tapi pada dasarnya Emang pada bawaan waktu- anjingnya nggak yes, gampang rontok, bukan karena nggak sakitnya rontok atau memang. kan? Oh, emang nggak rontok. Iya, iya. Oh, jadi ya nggak oke perlu ya. vitamin khusus gitu ya, yang untuk biasanya kalau kayak mini pom kan setelah dia setelah masa mens atau setelah melahirkan Iya, kan harus betul kasih sekali. vitamin khusus Iya, untuk iya, bulu iya, ya. Iya. Kalau ini sebenarnya nggak usah vitamin aja juga otomatis bulunya akan Karena berkembang biasanya kita biak. pelihara anjing di rumah ya, Iya. anjingnya itu bulunya itu bersihnya rumah itu setengah Betul, mati banget iya. ya. Terutama kalau mini Perlu- pom, Iya. perlu bulunya apa? panjang. Itu bersihnya susah deh, semua lengket di Ya, mana. oleh Ini karena enggak itu, ya? iya. iya, oleh karena itu boleh dicoba nih, bisa. Oh, oke, oke. Oh, beda ya. Terus kalau untuk jenis makanannya gimana? Ada, jadi sebenarnya dog food itu bisa bermacam-macam merek ya. Tapi kalau saya pribadi, saya menggunakan brand tertentu dari Lituania. Mungkin kalau nanti Meme tahu itu namanya Nature Protection, yang white dog gitu ya. Jadi memang spesialisasi untuk Nature Protection ya. Nature Protection. Khusus Yang warna white dog. putih ya. Ya untuk anjing putih memang. Importernya Sukandi. Ya. Barangnya bisa didapat di mana? Bisa di Banyak deteksi di pet shop biasa. ada. Pet shop, pet shop. Ah, pet shop ada. Ini boleh tahu nggak ini asalnya dari, maksudnya ini dari Indonesia atau dari, kan Oh, saya jarang kalau- lihat ini di iya, Indonesia. betul sekali. Kalau Tipe ini jarang. Kalau breed asli dari Spanyol. Oh, dari Spanyol. Spanyol, iya. Jadi ini datangkan dari Dari berbagai macam negara. Oh, dari berbagai Jadi macam kalau negara. papa mamanya mereka gitu, atau kita sebutin sire or dam gitu ya, kalau bahasa apa di kennel gitu, itu dari berbagai macam negara. Jadi misalnya dari Belarus, Argentina, Ukraina. Ini dari mana kok? Ini satu indukan nggak? Enggak, berbeda-beda Dia semua. mainan. Oh. Jadi saya harus lihat kodenya masing-masing Oh, di iya. tatonya supaya saya bisa Oh, jadi tahu dari ini negara mana. bapak induknya ini import. Hidup sini. Ya, papa mama semuanya impor. Ya. Kok kalau umur begini ya, biasa anak anjing kan suka gigit-gigit. Ini gigit-gigit nggak kalau bison ini? Sendal-sendalnya semua digigit. Dalam kondisi yang wajar, ya selama dia sendirian, biasanya kalau dia sendirian, dia pasti akan cari sesuatu untuk menghibur dirinya sendiri. Nah, anjing ini bisa menghibur dirinya sendiri gitu. Gitu. Tapi kalau ada kita, dia akan meninggalkan semuanya gitu. Oh, nempel Dia aja akan kayak mencari gini. kita, seperti ini. Ya, ini duduk iya, iya. anteng ya, kok bisa ya? Ya, jadi ada klien saya juga yang cerita, saya kemanapun diikutin, bahkan Diikutin. mandi pun aja ditunggu di depan kamar mandi. Iya, iya, iya. Seperti itu. Itu Jadi yang sangat kita peduli. cari. Biasanya kita Iya. suka anjing yang benar-benar kita tuh kan butuh Bisa nempel perhatian sama kita. bener-bener nempel sama Ci, kita. kalau cewek kan nggak suka cowok taruh cakep ya, demennya yang setia ya. Kalau gua setia. Misalnya contoh ada apa? Benar-benar. Misalnya kayak suami istri gitu ya, tidur gitu di kamar, kan mungkin dia nggak boleh masuk gitu. Dia bisa tahu kira-kira sandal mana yang dipakai oleh misalnya yang
lebih sayang itu si istri gitu ya, maka dia bisa tidur di atas sandalnya istri gitu. Yang saya lihat beberapa seperti itu. Iya, Jadi iya. berarti dia benar-benar ya majikannya itu ya dia ikutin terus. Yes. Tapi pada dasarnya dia tetap bisa bersosialisasi dengan Berbaur semua. sama semua. Gitu. Dan banyak sekali cerita-cerita dari klien testimoni itu, Lucu loh ya. mereka ketakutan pada umumnya kalau pembantu rumah tangga. Oh, iya, Mereka iya. nggak suka gitu ya. Tapi yang saya tahu dan saya dengar dari mereka, hampir semua itu pembantu-pembantu yang awalnya katanya kemungkinan nggak suka, rata-rata semua suka. Gitu. Iya. Bahkan saya punya cerita yang sangat lucu dan unik gitu ya. Ini udah radikal nih ya, udah benar-benar tidak mau sama sekali dengan anjing gitu. Tapi setelah kehadiran dari mereka datang, dia suka tapi dia nggak berani pegang gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh majikannya? Ya, majikannya beli ini tuh sarung tangan yang cukup panjang dan kaos kaki yang cukup panjang, mungkin kaos kaki pemain sepak bola atau tapi sarung tangan. Dan akhirnya pembantunya pun mau megang, mau merawat, yang penting tidak terkena air liurnya. Iya, iya. Bayangin tuh, sampai seperti itunya gitu. Jadi dapat saya simpulkan kalau mungkin ada teman-teman atau orang-orang yang berpikir bahwa nanti takutnya pembantu pulang nggak suka atau mungkin ada orang yang nggak suka, kok saya yang bisa garansi ya mereka pasti akan suka nanti akhirnya. Kok ini suka jilat-jilat gak sih anjing ini? Kan ada anjing yang memang suka jilat ya? Lucunya Vision gini, kalau kita Lucu banget ya, bersikap misalnya seperti kayak gini ya, kita gendong, kita peluk gitu, ya mereka akan biasa seperti ini gitu. Tapi kalau kita beratraksi yang lebih excited terhadap mereka, mereka pun juga akan membalas dengan excited gitu. Jadi contoh misalnya kita dengan bahasa tubuh kita yang mau cium gitu, dia bisa ya juga bertindak seperti itu gitu. Tapi pada dasarnya apakah dia suka jilat-jilat? Enggak Enggak ya, karena dari tadi gua datang juga ya. Biasanya kalau anjing kayak Pak, French Bulldog itu kan suka gigit, jilat gitu ya. ya. Yang Kalau lain ini enggak ya, mereka lebih kan anak kan biasanya Iya, suka explore dengan gigit ya. Mereka tenang seperti ini. Jadi anak kecil pun nggak takut gitu. Aman berarti ya, anjing keluarga beneran. Iya, anjing keluarga, Iya. benar sekali. Yang paling Anjing aku keluarga. khawatir ya bulu, kalau bulunya nggak rontok buat anak-anak aman. Betul, iya. Itu yang paling Itu yang paling penting. Nah seperti ini aja dia bisa tenang sekali, padahal usianya masih 3,5 bulan, di mana mestinya dia pasti lengket ya. aktif Iya. gitu, lebih banyak tidur, tenang. Tapi kalau dilepas di bawah, ya mereka juga aktif lari, mungkin seperti yang lihat ini, yang dewasa nih, muter aja kemana-mana. Tapi kalau dia dipegang ya juga diam tenang gitu. Oke, benar kok. Gua mau nanya Cici ini ya. Ci, kenapa mau pelihara anjing lagi? Lalu kenapa carinya Bison Frise? Soalnya di Instagram kok banyak banget yang ngeliatin orang-orang luar Korea, ya. iya. Orang-orang luar itu kan bukan orang Korea, maksudnya di mana-mana sudah pada mulai Iya, yang ada jenisnya kayak bisa gini. foto-foto gini di Instagram banyak banget gitu kan, kayak boneka. Apalagi kalau fotonya itu bener-bener bagus banget gitu kan, putih. Jadi kita pikirin anjingnya jenisnya apa gitu loh, dan Iya. kebetulan ketemu dengar katanya ada di Surabaya yang memang spesialis. Breeder spesialis ya. Spesialis kita kan nggak mau nyari yang nanti takutnya pas kita beli nanti gedenya surprise, nggak sesuai dengan yang kita harapkan kan. Kayak kemarin saya juga piara, waktu kecilnya lucu, pas tiba-tiba loh kok jadi gede gitu ya, padahal kan katanya mini pom, kok jadi segede itu, jadi bukan mini pom. Iya, iya. Sudah, tapi karena juga memang Penyayang bagus dan anjing. memang kebetulan saya dapat karakternya bagus. Lalu nah ini saya mau tanya juga, ini bisa ada kita kalau andai kata memang kita tertarik dengan anjing yang selucu ini gimana nih karakternya ini, apakah benar-benar bagus? Kan ada anjing tuh yang rewel ya, yang nakal, yang mungkin juga ada yang suka sakit-sakitan. Kayak anjing saya juga ada yang chihuahua juga suka sakit-sakitan gitu loh. Jadi kita mesti cari yang benar-benar Sehat. bibit yang bagus, Oh, karena oke. kita udah pengalaman juga di anjing. Ah. Nah, jadi Iya. ini Jadi gimana kok? kalau si Bison ini pada dasarnya suka makan. Jadi Oh. sehari dikasih makan berapapun dia pasti akan makan gitu. Ya, dan Makannya hanya dog food atau saya sih kombinasi. Jadi dog food, saya juga kadang kasih daging giling seperti daging itu. giling Iya, direbus ya? gitu ya? Iya, tentunya lebih bagus. Itu direbus dulu ya kalau daging Iya, giling? dikukus saya. Oh, dikukus. Kukus. Ya, karena kan saya nggak perlu kuahnya. Saya hanya perlu dagingnya Dagingnya, aja. iya. Ya, untuk kombinasi lah gitu. Hmm. Tapi kalau perihal mengenai tadi bukan bandel ya. Kalau mobil tuh mungkin Panther gitu kali ya. Jadi kuat gitu ya. Kalau Bison totally anjing yang
istilahnya tidak mudah sakit. Oh, tidak mudah sakit. Tidak mudah sakit. Dia kuat karena dasarnya suka makan gitu. Memang jenis bison yang gitu atau memang kebetulan dari Semua pembibitannya? bison seperti itu. Oh, Jenisnya, breednya jenisnya memang memang seperti sudah itu. pembawaannya udah Memang sehat. Iya, memang seperti itu. sehat gitu Iya, ya. iya. Yang nggak ada Karena kayak bawaannya badannya Biasanya pun dari juga, bawaan induknya kan? iya itu juga. Bawaannya juga keker gitu. Oh. Bawaannya juga keker gitu. Termasuk Bukan anjing yang dari sehat ya. induknya yang memang kita mesti pastiin induknya sehat. Oh, tentunya itu Itu juga bagian salah satu bagian faktor dari ya? faktor pada waktu kita mau memilih anjing bison yang bagus gitu seperti itu. Jadi kita harus tahu sisilah dari papanya, Ya, dari itu penting. bapaknya, dari induknya. Kita harus tahu semuanya sisilahnya dengan jelas, maka akan menghasilkan anak-anak yang sangat bagus. Kok kalau cici-cici ini jadi beli bison, ya kan belum tentu tahu perawatannya gitu loh. Nah Oh, itu iya, iya. itu gimana? Ada kelanjutannya nggak? Layanan Nah, purna biasanya- jual gitu. Betul, biasanya kalau dari channel kami akan berikan satu gambar, satu flyer gitu ya, peralatan-peralatan apa aja yang dibutuhkan oleh para klien untuk merawat dia. Dan pastinya saya akan jelaskan satu persatu. Dari mulai dari shampoo, dari dog food, dari vitamin, dari sisirnya pun ada 3 macam. Kalau mau sempurna. Kalau mau sempurna. Tapi kalau mau yang sederhana pun ya is okay gitu. Dan saya akan bantu mengawasi 12 bulan ke depan. Oh. Ya, dengan cara apa? Rata-rata para klien itu akan memberikan feedback berupa foto-foto kondisi yang ada sekarang, dan saya akan kasih masukan. Ini mungkin kekurangannya di vitamin, kekurangannya di mungkin makanan, atau mungkin bulunya salah grooming. Itu saya akan kasih masukan semua hingga 12 bulan. Nah, pada umumnya setelah 12 bulan para klien-klien sudah sangat profesional untuk merawat bison menghandle mereka. nih, ya. Iya, betul sekali. Terus mau tanya Niko, kalau kayak anjing pom gitu ya, kita kasih yang bukan makanan kering kayak makanan kaleng, yang dog food juga, cuman kan dia efek sampingnya kena di gigi, jadi Oke, betul sekali. mudah untuk korosi ya. Iya, giginya. betul. Kalau ini gimana? Ya, betul sekali. Saya rasa semua anjing kalau kita kasih makanan yang lunak, itu Iya. semuanya pasti akan ada karang gigi lebih tepatnya. Oh, iya, iya. Ya, jadi oleh karena itu perlu dikombinasi. Kalau memang dog food, ya dog food yang keringan, jangan pakai air. Gitu. Kalau daging pun ya juga dagingnya dicampur gitu. Saya rasa itu mungkin anjingnya nggak suka makan ya, sehingga sampai dikasih kalengan ya. Sometimes ya. Nah, tapi kalau bison tenang. Bison, Mau dikasih makanan apapun habis. soalnya anjing itu langsung makan, nggak stabil. Kadang kalau seumpamanya dia lagi nggak tahu, kan anjing kan nggak bisa ngomong dia sakit apa, tiba-tiba Iya. dia nggak mau makan. Nggak mood. Kita kebingungan, kita kasih apa sih yang makanan kaleng itu Iya. yang Iya. supaya anjing Supaya Betul, langsung nafsu supaya makan. nafsu Iya, makan. iya, iya, iya. Selalu Di- dikasih dokter. Di kennel kami hampir tidak pernah menemukan bison nggak suka makan. Justru berapapun makanan itu kalau bisa habis total dan Kok bersih. itu kalau di kennel rata-rata kita nggak manjain. Tapi kalau gua ngeliat karakter ini berdua ya, kayaknya suka manjain anjing kok. Ah. Jadi anjing yang suka dimanja ya, nafsu makannya jelek. Iya, iya, Coba lu iya. manjain gua juga pasti jelek kok. Ya, jadi itu biasa. Jadi jangan kita gini loh, anjing nggak mau makan nih puasain. Satu hari jangan kasih makan gitu loh ya. Besoknya baru kasih makan lagi. Dengan catatan gini loh, kita pas puasain ya, jangan kita aduh makan gak ya, aduh sakit gak ya, aduh begini gak ya. Nah, itu terhubung loh kita sama anjing. Jadi anjing itu tahu, oh bos gua nih perhatiin gua, bos gua perhatiin gua nggak mau Iya, makan betul gitu sekali. loh. Nanti bisa Ya. tunjuk. Nah, kalau di kennel kan bodo amat. Makan. Kadang taruh ya, lu balik lagi udah habis. Iya, betul sekali. Iya kan? Iya. Nah, kayak gitu. Jadi jangan dari awal jangan diituin. Jadi manjain. Jadi manja. Nah, nanti kalau Cici ini pas udah beli ya, sampai rumah, misalnya nyampenya siang, jangan kasih makan dulu. Kalau bisa besok pagi baru kasih makan. Jadi cuma minum aja. Minum aja, baiknya begitu. Nah, ya mungkin di sini mesti dikasih makan dulu ya kok ya. Karena kalau anjing baru pindah tempat, itu dia stres. Butuh waktu pengadaptasi. Ya, kalau pas stres kita kasih makan, kadang rusak lambungnya. Ada juga kalau misalnya di rumah anak-anak ya, kita pelihara binatang kan suka ngeliat makan. Iya. Nah, anak-anak itu rata-rata rakus ya kok ya. Iya, betul. Nah, kalau yang nggak pengalaman ya, oh rakus nih, kasih makan terus. Iya, jangan. Itu kan dikasih makan kan dog food kering. Iya, betul. Iya. Nah, begitu dia minum ya, di perut tuh meledak, Iya. ya. Nah, buat kasus Chihuahua banyak yang mati, perutnya meledak. Nah, kalau ini mungkin ya, jadi perutnya luka, 1-2 hari kemudian nggak mau makan. Oh Iya. gitu. Ya. Jadi kalau saya disiplin makan sehari 2 kali, ya pagi jam 7-an, malam kurang lebih jam 4 sore jam 4 sore udah 2 Kalau kali. kita makan diminta-minta terus gimana ya? Kan kita makan minta ya. Iya kan, Ya, kadang kan gimana kita ya? kasih juga makanan Nah, itu nggak boleh. sebenarnya boleh saja diberi makanan Dikit kita, aja. tapi nanti kalau ada resiko dia nggak mau menyentuh makanannya sehari 2 hari itu wajar. Oh, Karena jangan deh tentunya kalau makanan gitu. kita kan lebih berasa, Berasa. lebih enak dibanding Spicy. makanan anjing seperti itu. Iya, iya. Tapi it's okay. Maksud saya kalau memang dia ternyata nggak mau makan makanannya dia, seperti tadi kata Ko Bobi ya, biarin aja sehari 2 hari, pasti mau makan. Kasih Iya, makan iya. ya. Takutnya nanti malah anjingnya sakit malah lagi nggak sehari. Nah, kasih obat mah sih.
Oh, si obat mah. Ya, Milanta. Milanta. Kalau kayak gini kasih yang sirup aja, dosisnya kayak anak kecil. Ya, tapi saya belum pernah kejadian di Vision dikasih makan, nggak mau makan ini, nggak. Hampir semua apapun dimakan. Karena kok Michael kernel. Iya, apapun. Kalau rumahan Berarti ini tuh, benar-benar nggak repot ya. Iya, iya. Kita soalnya kendalanya anjing kadang nggak mau makan. Terus tiba-tiba sakit nggak jelas, kita bawa ke dokter, dokter juga ya berusaha memeriksakan anjing nggak bisa jelasin dia sakit apa ya nggak sih. Betul. Jadi kita benar-benar kesulitan kalau anjing nggak mau makan, kita udah pasti langsung Iya, bawa ke iya. dokter. Tapi kalau anjing jenis ini perlu kayak vitamin juga nggak? Iya, Fibra untuk segala macam. iya betul sekali, untuk menjaga supaya dia lebih sempurna, Fit, lebih iya. maksimum ya udah saya kasih. Nggak saya masalah gitu. ya? Saya kasih ya. Nah, nanti saya mungkin bisa kasih tunjuk kira-kira apa-apa aja yang perlu dipersiapkan untuk pelihara Vision. nah nanti juga di vlog berikutnya, kalau cici-cici ini masih mau gabung, ada tentang perawatannya kok ya? Iya, perawatannya. Tips sisirnya seperti apa gitu loh. Berarti yang 12 bulan tuh kayak free konsultasi gitu ya? Ya bukan konsultasi lah, ya tanya jawab aja lah. Oh, Saya iya. konsultasi loh, oh Tapi iya. kalau dari Surabaya gitu, kalau andai kata saya, ini mungkin sekarang bisa jadi kan rumahnya saya ada di Surabaya, juga Iya. ada yang di luar pulau. Iya. Itu maksudnya ngirimnya nggak susah ya untuk anjing yang seperti ini. Oke. Saya selama ini 3 tahun ya, saya udah breed kurang lebih 120 ekor. Waduh, banyak 120 ya. ekor ya, dan hampir 95% itu 90% di Jakarta. Oh, 90%. 90% klien kami di Jakarta. Iya. Nah, 5% ada di luar pulau, luar Oh, kota, dan hanya 5% aja yang orang Surabaya beli. Oh, jadi Seperti itu. Jakarta Jadi, peminatnya lebih tinggi. Jadi ya? mengenai pengiriman ke selama di Indonesia dan kota itu bandaranya tidak free Saya rabies. dijamin aman tiba di rumah kami atau kita harus Jadi gimana? begini, kalau selama di bandaranya di luar pulau atau luar kota itu bandaranya free rabies, maka kami nggak bisa kirim. Oh. Enggak, maksudnya kalau kayak Bali, Papua itu nggak boleh. Nggak bisa. Iya. Ambon juga nggak bisa. Ambon nggak bisa ya, Oh, Pak? nggak Ya, Ambon nggak bisa gitu. Tapi kalau untuk di kota-kota Pekanbaru, Padang, Manado, Makassar, Bitung, itu bisa, karena saya pernah kirim ke sana. Oh. Medan itu bisa, saya pernah kirim ke sana. Terus berikutnya kalau untuk Jakarta biasanya kami kasih fasilitas door to door. Ya, jadi pada waktu Anda beli, ya itu udah include semuanya sampai pengiriman di depan rumah. Jadi nggak perlu ngambil di karantina atau Iya, ngambil iya, di kereta api, nggak, tapi door to door di depan rumah. Kalau Jakarta ya. Ya kalau Jakarta, ya. Oke, itu aja ditutup ya. Ya. Nanti kalau mau ditanya soal perawatan di vlog berikutnya. Oke. Oke, sekian bincang-bincang bersama Ko Michael dan cici-cici cantik ini. Jangan lupa share, subscribe, dan komen. Anti skip iklan, karena dengan menonton iklan kami, Anda mendukung kami untuk lebih berkembang. Jika kami lebih besar, akan lebih banyak informasi yang kami berikan kepada Anda. Goodbye. Mau catat nomor HP gue nggak? Siapa tahu buat konsultasi Oh, gitu. boleh. Boleh. Konsultasi Boleh. apa tapi kok? Konsultasi Apa aja boleh. Oh, aja boleh. Iya, iya.